Baik, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Yaner Taun, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Prodi Pak semester 2 dengan NIM 101 2021 0064. Di sini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Pada tahun 1959, untuk pertama kali terbitlah sebuah karangan yang mengajikan sejarah gereja di Indonesia dalam bahasa Indonesia. Sebelumnya, sudah ada karangan-karangan lain yang membahas pokok itu, tetapi semua ditulis dalam bahasa 88 Belanda. Buku dari tahun Muller, Kruger, Sejarah Gereja di Indonesia. Yang terkenal itu merupakan pembahasan pertama tentangnya dalam bahasa Indonesia sendiri. Karena penelitian sejarah sudah maju, maka dianggap perlu menerbitkan suatu buku yang baru sebagai ganti buku dari Muller Kruger. Sebetulnya waktu untuk menulis suatu buku yang baru belumlah datang. Masih perlu dilakukan banyak penelitian, khususnya mengenai corak kerohanian atau teologi, para sendeling, dan mengenai cara iman Kristen dihayati oleh orang Indonesia yang menjadi percaya. Namun karena kebutuhan yang mendesak akan sebuah buku pegangan bagi para pelajar dalam lembaga-lembaga pendidikan teologi, maka atas prakarsa Badan Penerbit Kristen Gunung Mulia BPK karya ini terbitkan. Penulis buku ini beranggapan bahwa menulis tentang termasuk sejarah gereja bukanlah soal mencatat data. Data yang objektif saja. Setiap usaha menggambarkan sejarah gereja mempunyai corak tersendiri dan akan memakai patokan Judge cara menilai sendiri. Tidak ada gambaran mengenai sejarah gereja di Indonesia yang berlaku objektif. Ilmu sejarah gereja suatu jurusan dalam ilmu teologi. Itu berarti bahwa buku admin ini dengan segala kekurangan bermaksud pakan suatu buku teologi yang mempertimbangkan dan mengkritik gereja dalam sejarahnya. Kami mengutip, namun demikian kenyataan ini tidak bisa dibenarkan. Kita dengan sewajarnya merasa gambarannya belum lengkap kalau hanya pihak Eropa lah yang disoroti. Dan kalau hanya pihak dan ini bukan hanya perasaan yang wajar. Ada pula dasar teologi. Kalau sejarah gereja hanya memperlihatkan para pendatang, maksudnya para pekabar Injil, maka ia hanya akan merupakan sejarah pekabaran Injil. Dan sejarah gereja seharusnya meliputi bidang-bidang lebih baik daripada hanya pekabaran Injil.
Di wilayah Indonesia terdapat sejumlah besar gereja-gereja. Masing-masing gereja itu mempunyai sejarah sendiri. Sejarah masing-masing gereja itu berbeda-beda karena faktor-faktor yang telah disebutkan di atas tadi. Panggilan yang menjadi mula sebab timbulnya gereja itu berbeda-beda coraknya, dan begitu pula halnya dengan faktor-faktor dari dalam yang ikut menentukan corak jawaban yang diberikan oleh gereja itu. Terima kasih.